Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 5B. Berjumpa lagi dengan pembahasan tugas dari Pak Abdi kemarin ya. Hari ini Pak Abdi akan membahas tugas IPA, yaitu tentang menjodohkan ya, untuk Romawi 1 dulu. Untuk Romawi 2 dan untuk IPS itu akan Pak Abdi bahas dalam next video ya, untuk dalam video selanjutnya. Ya, langsung saja untuk menghemat waktu, ya, anak-anak boleh sediakan buku tematik ya, yang sekiranya bisa dicatat, silahkan anak-anak mencatat ya. Besok akan Pak Abdi cek buku tematiknya masih bersih atau sudah banyak catatan. Itu akan menjadi nilai tambah untuk kalian semuanya ya. Nah, langsung saja kalian di sini IPA tugasnya yaitu menghubungkan pernyataan-pernyataan berikut dengan cara menarik garis lurus pada gambar yang tepat. Ya, menjodohkan nomor 1 itu yang tepat gambar yang mana, nomor 2 gambar yang mana, dan seterusnya sampai nomor 5. Ya. Kenapa Pak Abdi hanya bahas IPA hari ini? Ya, karena IPA terutama cuma Romawi 1 ya karena terlalu panjang. Ini nanti Pak Abdi akan kasih materi juga ya, akan jelaskan satu persatu gitu ya anak-anak ya. Nah, kita langsung saja untuk nomor 1, yaitu pernyataannya aku adalah tulang yang menghubungkan dari pergelangan tangan hingga siku. Ya, posisiku berada di sebelah tulang. Nah, ini harusnya salah nih. Posisiku berada di sebelah tulang pengumpil ya. Ini harusnya ada sebentar. Ini sebelah tulang pengumpil. Pengumpil ini harusnya. Dia di sebelah tulang pengumpil. Nah, siapa aku? Aku itu siapa? Tulang apa? Ya, di sebelah tangan. Di sini ada gambar tangan, Pak. Oh iya, gampang ini. Di sini ada gambar tangan. Ya sudah, tinggal jodohkan. Seperti itu ya. Itu tulang. Nah, Pak, di sini kok ada tulang pengumpil, ada tulang hasta. Nah, itu bedanya apa? Ya, Pak Abdi jelaskan dalam video berikut ini ya, Nana ya. Perbedaan tulang pengumpil dan tulang hasta. Nah, kita lihat gambar seperti ini anak-anak. Silahkan diamati. Di atas ada tulang lengan atas. Kemudian ke bawah, di situ ada tulang pengumpil. Ya, posisikan jempol anak-anak seperti itu. Maka kalian akan mendapati tulang pengumpil ada di sebelah atas, yaitu lurus dengan jempol. Itu ada tulang pengumpil. Posisikan tangan kalian seperti itu. Nah, yang bagian atas itu adalah tulang pengumpil. Ya, kemudian di bagian bawah itu lurus dengan kelingking. Ya, itu adalah tulang hasta. Yang tadi di atas tulang pengumpil, yang bawah adalah tulang tulang hasta. Maaf ya. Itu lurusannya tulang kelingking. Itu ciri-cirinya apa? Tulang pengumpil itu nama lainnya adalah radius. Adalah tulang yang menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Ya, bentuk tulang pengumpil semakin ke bawah semakin membesar. Ya, jadi dari atas kecil sampai pergelangan tangan itu membesar. Itu kemudian yang tulang hasta. Ya, tulang hasta namanya adalah ulna, menghubungkan bagian siku dengan bagian tangan pada sisi jari kelingking. Tulang hasta lebih panjang dari tulang pengumpil dengan bagian bawah menyempit. Nah, ini perbedaannya tadi ya. Kalau tulang hasta itu lebih panjang ya dari tulang pengumpil. Bagian bawahnya itu menyempit. Seperti itu gambarnya yang bawah.
Nah, itulah tadi penjelasan perbedaan antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Ya, kita lanjut nomor 2. Semoga jelas ya anak-anak. Ya. Nomor 2. Aku adalah tulang yang menghubungkan dari lutut hingga pergelangan kaki. Ya, dari lutut hingga pergelangan kaki. Posisiku berada di sebelah tulang kering. Nah, ini di sebelah tulang kering. Berarti tulang apa ini? Tulang yang menghubungkan dari lutut. Nah, lutut di sini hanya gambar kaki. Ya sudah, tinggal tulang betis. Ya, tulang betis. Itu ya. Di sebelahnya tulang kering. Nah, perbedaannya apa? Tulang kering itu yang mana? Tulang betis yang mana? Ya, Pak Abdi jelaskan dalam slide berikut ini. Tulang paha. Fungsinya tempat pembentukan sel darah merah dan menyangga atau menahan berat. Tulang kering. Fungsinya sebagai tulang terkuat dalam memikul berat. Tulang betis. Fungsinya pemberi kekuatan pada kerangka tubuh sebagai tempat melekatnya otot, tempat menyimpan garam, mineral, dan pelindung organ dan sistem syaraf. Tulang tempurung lutut. Fungsinya sebagai perpanjangan lutut terutama ketika ditekuk dan diluruskan. Tulang pergelangan kaki. Fungsinya untuk membantu gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel. Tulang telapak kaki. Fungsinya sebagai pijakan agar saat kita berjalan dapat seimbang. Tulang jari kaki. Fungsinya sebagai tumpuan dan tempat melekatnya otot. Itu tadi fungsi tulang pada kaki manusia. Sampai jumpa lagi. Oke, itu tadi perbedaan antara tulang kering dan tulang betis ya, beserta fungsinya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Aku adalah tulang yang menghubungkan dari tengkorak hingga tulang punggung. Dari tengkorak hingga tulang punggung. Tengkorak itu kepala ya. Dari tulang tengkorak kepala, posisiku berada di sebelah tulang rahang. Apa itu? Ya, tulang ini tulang apa? Iya, tulang leher. Ini ya, tulang leher. Ya, untuk penjelasan tulang leher seperti apa gambarnya, kita lihat gambarnya seperti berikut ini.
Oke, kita lanjut. Tadi sudah belajar tentang tulang leher, sudah tahu seperti itulah tulang leher. Kemudian nomor 4, aku adalah otot. Nah, kita belajar otot. Aku adalah otot yang terletak pada organ dalam. Nah, dia ada di organ dalam, anak-anak. Otot ini bekerja tanpa pengaruh atau perintah otak. Jadi, kita tidak bisa memerintahkan otak kita. Disuruh gerak nggak bisa. Ya, kira-kira ini otot apa? Aku ini otot apa? Nah. Apa ayo? Tanpa pengaruh otak. Iya, dia adalah otot jantung seperti ini. Ya, ciri-ciri otot jantung tahu ya. Di sini ada tetap ada lurik-luriknya sedikit. Tapi di sini ada nih perbedaannya. Pasti ada sela-sela. Ada lancip-lancip seperti ini, ada sela, ada rongga-rongga. Itu otot jantung ya. Kemudian nomor 5, aku adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Otot ini bekerja secara sadar. Nah, sadar sesuai perintah otak. Misalnya suruh nekuk. Nah, suruh menekuk. Nah, nanti otot itu akan nekuk. Suruh lurus, ya otot itu akan menggerakkan tulang secara lurus. Nah, itu ya, otot itu fungsinya untuk menggerakkan tulang. Nah, ini otot menempel pada rangka tubuh manusia. Otot ini bekerja secara sadar perintah otak. Ya ini, otot apa ini namanya? Otot lurik. Otot lurik. Ya, untuk perbedaan antara otot lurik, otot polos, otot jantung, Pak Abdi terangkan dalam video berikut ini ya. Silahkan disimak baik-baik. Otot merupakan organ gerak aktif pada manusia dan hewan. Otot disebut organ gerak aktif karena berfungsi menggerakkan tulang sehingga suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot. Setiap sel otot tersusun oleh serabut halus yang disebut miofibril. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik. Otot lurik tersusun atas sel-sel berbentuk silinder. Otot lurik memiliki garis-garis gelap dan terang yang terletak bergantian. Ini melekat pada rangka. Otot ini bergerak secara cepat tetapi mudah lelah. Tiap otot lurik terdapat banyak inti yang terletak di bagian tepi. Otot lurik bergerak menurut kehendak. Otot polos. Otot ini tersusun dari sel-sel berbentuk gelendong yang tidak bergaris lintang sehingga disebut otot polos. Otot ini terdapat pada organ bagian dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, kandung kemih, pembuluh nadi, dan pembuluh balik. Masing-masing sel memiliki sebuah inti sel yang terletak di tengah. Otot polos bergerak lambat tetapi tidak mudah lelah. Sifat geraknya tidak menurut kehendak kita. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Otot jantung bekerja di luar kesadaran. Bentuk otot jantung seperti otot lurik, tetapi otot jantung memiliki percabangan. Inti sel pada otot jantung terletak di tengah. Fungsi otot pada manusia. Fungsi otot lurik yaitu untuk menggerakkan tulang dan sistem rangka, sehingga dapat menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Sedangkan otot polos berfungsi membantu proses pencernaan makanan pada organ pencernaan, mengalirkan oksigen dan karbon dioksida pada organ pernapasan, mengalirkan darah pada pembuluh darah, bekerja pada organ reproduksi, dan membantu pembuangan sisa makanan pada saluran ekskresi. Sedangkan fungsi otot jantung adalah untuk menggerakkan jantung.
Oke, terima kasih anak-anakku. Sekiranya cukup sekian dulu video pembahasan LKS IPA tentang menjodohkan. Untuk selanjutnya Pak Abdi akan jelaskan mengenai gerak, yaitu gerak pronasi dan suspinasi, ya. Dan selanjutnya juga nama-nama organ tubuh yang terdapat otot polos dan sebagainya, ya. Kemudian Pak Abdi juga akan menjelaskan tentang IPS, yaitu tentang provinsi, luas wilayah dan sebagainya, ya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Kita lanjut next video ya anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu atas dampingannya. Pak Abdi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.